tadi dan kita juga sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh jajaran pemangku kepentingan di Kabupaten. Tadi dan kita juga sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh jajaran pemangku kepentingan di Kabupaten Goa, seluruh Forkopimda, Camat, Kapolsek dan Ramil, Lurah, Kepala Desa, Babinsa, Babinkantimas, Kepala Puskesmas, Kepala KUA juga semua kita libatkan. Karena ini berkaitan dengan tokoh-tokoh agama juga semuanya kita libatkan. Ini tiada lain untuk kita akan turun seperti kalau ibarat dalam tanda kutip ya. Ini perang, kita serbunya sama-sama. Karena keberhasilan pelaksanaan PPKM ini itu karena kekompakan dan kebersamaan kita. Tidak mungkin hanya sepihak yang menjalankan PPKM ini berhasil. Harus semuanya. Nah, selain orang yang terlibat di dalamnya pelaksanaan PPKM, masyarakat juga harus disiplin. Masyarakat juga harus ikut mendukung sehingga pelaksanaan PPKM ini bisa berjalan. Intinya, PPKM ini kan membatasi mobilitas masyarakat. Jadi pasti ada yang merasa kurang nyaman karena dibatasi. Tapi sekali lagi pembatasan itu dilakukan supaya interaksinya berkurang. Kenapa kita ingin membatasi interaksi? Supaya resiko penularannya kita mampu meminimalisir. Sehingga tidak terjadi peningkatan kasus di rumah sakit, tenaga kesehatan juga tidak kewalahan menangani saudara-saudara kita yang tertular COVID-19. Itulah gunanya dan fungsinya PPKM. Maka hari ini kita menyamakan persepsi sebelum kita laksanakan. Hari ini surat edaran saya keluar. Ada sekitar 19 atau 20 poin yang akan tertuang dalam surat edaran tersebut. Saya tadi tekankan, baca baik-baik. Karena kita di Kabupaten Goa ini akan melaksanakan PPKM skala mikro, bukan darurat. Jadi kita juga harus membedakan antara PPKM mikro dan juga darurat. Nah, karena itu sekali lagi hari Jumat kita akan memulai dan pelaksanaannya secara efektif dilaksanakan pada hari Sabtu. Pak Bupati, apa yang menjadi penekanan dalam poin-poin surat edaran yang akan dikeluarkan nanti, Pak Bupati? Banyak. Yang pertama, tidak ada lagi kegiatan-kegiatan, semuanya ditiadakan. Kegiatan seni, budaya, sosial dan lain-lain semua ditiadakan. Semua kegiatan Pemda yang bersifat tatap muka semuanya dibatalkan, semuanya dihilangkan. Kemudian yang ketiga, masjid-masjid tetap buka, tetapi dengan kapasitas 25 sampai dengan 50% dan tetap dengan protokol kesehatan. Kita ini bukan sekali lagi PPKM darurat, sehingga kita tidak ada hubungannya dengan menutup tempat ibadah karena kita masih skala mikro. Nah, skala mikro kalau kita lihat aturannya itu hanya membatasi jumlah jemaah, khususnya tempat-tempat ibadah. Dan begitu juga tempat-tempat yang lain. WFH berlaku 50 sampai dengan 75% yang akan melaksanakan WFH. Jadi betul-betul kita membatasi ruang geraknya. Terus semua tempat tutup jam 19.00. Kenapa? Karena Makassar ini tadinya kan jam 20.00. Tapi kan kenapa kita majukan lagi ke 19.00? Karena Makassar majukan lagi ke 17.00. Jangan sampai kalau kita tetap bertahan di 20.00 kita mendapatkan tumpahan ini. Tumpahan dari Makassar yang karena tutup jam 17.00 kita dapat tumpahannya karena dia ke Kabupaten Goa. Nah, kalau kita dapat tumpahannya tentu resikonya lebih besar. Pak, apa jadi pertimbangan Pak ini sehingga dilakukan PPKM secara mikro? Apakah tingkat kasus di Goa naik atau bagaimana? Yang pertama, kita melihat perkembangan kasus di Jawa dan juga Bali sehingga dilakukan PPKM darurat.
sifatnya ini sebenarnya mengantisipasi supaya kita tidak terjadi seperti di Jawa dan juga Bali. Yang kedua, kita juga mengantisipasi varian-varian baru yang muncul, varian Delta, B116, B117, ini semua kita antisipasi. Dan yang ketiga, kita harus sinkronkan dengan Makassar supaya ini kan jelas musuh kita ini kan jelas ya, COVID-19. Jadi gerakan kita, cara kita harus sama. Nah ini kita hanya sinkronkan juga dengan Makassar. Dan yang paling terakhir, terjadi peningkatan kasus. Ya. Peningkatan kasus mulai dari puluhan bahkan menjadi ratusan, sehingga inilah cara-cara kita untuk bisa meredam supaya tidak terjadi kenaikan kasus yang cukup signifikan. Kalau razia berbasis sosialisasi Pak berarti akan dilakukan selama 10 hari atau? Enggak, Jumat 1 hari aja. Kan surat edarannya keluar mulai hari ini. Kita berharap hari ini sudah dibaca, besok Jumat razia sosialisasi, Sabtu sudah pelaksanaan. Sampai tanggal 20. Nanti kalau pada saat efisiennya mikro ini diberlakukan di Kabupaten Goa, sanksi yang diberikan bagi pelanggar apa? Ada di Perda nomor 2. Sanksinya yang pertama teguran tertulis. Teguran tertulis pertama, kedua kalau usaha pencabutan izin. Kalau masyarakat bisa dikenakan denda. Terima kasih Pak Bupati. Oke.